Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, Ibu. Ya, Waalaikumsalam, Pak. Bolehkah saya meminta waktunya untuk konsultasi dengan Ibu? Boleh, silakan Pak. Apa yang mau kita bicarakan di sesi ini? Saya ingin bercerita, Bu ya. Ya. Di sekolahan saya itu semenjak masa pandemi COVID-19 ini yang sudah berjalan setahun ini, Bu, belajarnya kan online, Bu. Jadi ya selama ini ada sedikit permasalahan, yaitu kurang begitu efektif gitu secara online-nya, karena para pendidik itu memberikan tugasnya hanya lewat WA saja gitu, ketikan di WA gitu, Bu. Seperti itu, Bu, kurang lebih. Jadi kurang efektif, anak-anak banyak yang nggak mengerjakan gitu. Oh iya, Pak. Saya sudah mendengar dari pembicaraan Bapak tentang masalah pembelajaran di sekolah. Jadi waktu kita ini kan masih ada 3 bulan ke depan untuk tahun ajaran baru. Kira-kira topik apa sih yang mau Bapak angkat di sesi ini? Saya ingin siswa itu lebih semangat lagi dalam belajarnya, Bu. Jadi nilai mereka nanti bagus, kemudian bisa naik kelas semua gitu. Jadi supaya mereka bisa semangat belajarnya, naik hasil nilainya. Itu, Bu. Oh iya. Kira-kira apa yang ingin Bapak dapat dalam percakapan kita ini nanti? Saya bisa mencari tujuan jalan keluar yang terbaik nantinya yang akan saya ambil untuk menyelesaikan masalah ini. Oh iya. Kira-kira hasil apa yang ingin Bapak bawa pulang dari percakapan kita ini? Ya, saya setelah nanti sampai di rumah, saya ingin mempraktekkan apa yang sudah saya amati kepada para pendidik kami di sekolah itu. Saya amati satu persatu, selama ini saya perhatikan, misalnya guru kelas 1 itu bagaimana cara menyampaikan materi ke anak dalam pandemi COVID-19 ini. Kemudian wali kelas 2 saya amati juga, wali kelas 3 sampai wali kelas 6 dan guru PJOK serta guru PAI, Bu. Oh iya, menurut Bapak bagaimana situasi saat ini? Situasi saat ini ya selama masa pandemi COVID-19 ini ya tentunya kegiatan belajar mengajar ini mau tidak mau, karena kita harus menuruti perintah dari pemerintah kabupaten yang tentunya itu dari peraturan dari nasional, semuanya harus BDR, belajar dari rumah. Jadi kan kondisi saat ini seperti itu, Bu, belajarnya tidak tatap muka. Melihat pandangan Bapak, apa sih yang sudah berjalan dengan baik? Menurut saya yang sudah sejauh ini, sepengetahuan saya yang berjalan dengan baik, para pendidik itu mempunyai semangat yang tinggi untuk menyampaikan materi-materi pelajaran itu, Bu. Mereka banyak membaca literasi, kemudian banyak belajar gitu, supaya apa yang akan menjadi tujuan untuk peserta didik itu walaupun tidak tatap muka, tetapi mereka masih bisa tetap belajar. Oh iya, faktor-faktor apa saja sih Pak yang berpengaruh? Ya, faktor-faktor yang berpengaruh itu dalam sekolah lingkungan kami tentunya di situ ada faktor dari gurunya, faktor dari siswanya, faktor dari orang tuanya dan lingkungannya. Jadi faktor dari pendidik itu yaitu tadi, pendidiknya alhamdulillah semuanya semangat walaupun sudah banyak yang sudah tua-tua, bahkan ada yang tidak lama lagi sudah pensiun ya. Kemudian faktor peserta didiknya, alhamdulillah peserta didiknya walaupun dengan keterbatasan, kadang-kadang ada yang punya gawai, punya gadget, ada yang tidak punya, tetapi mereka berusaha untuk bisa tetap mengikuti belajar dari rumah ini. Kemudian orang tua juga sangat berpengaruh dalam hal ini, mereka mendukung anak-anaknya untuk tetap bisa belajar walaupun dalam masa pandemi ini. Lingkungan juga sudah kondusif, setiap di depan sekolah itu sudah ada hand sanitizer, ada tempat cuci tangan dan lain sebagainya untuk protokol kesehatan. Jadi semua aspek di situ alhamdulillah sudah
berjalan dengan baik, sudah berpengaruh dengan baik untuk kemajuan sekolah. Oh, kira-kira apa sih Pak yang menjadi hambatan Bapak? Baik Bu, yang menjadi hambatan saya ya itu tadi masalah eh, keahlian keterbaruan teknologi yang terjadi di dunia ini belum sebanding dengan pengetahuan yang dimiliki oleh pendidik-pendidik kami. Misalnya kemajuan di teknologi informasi dan komunikasi seperti penggunaan gawai, komputer, laptop itu sudah semakin maju. Tetapi guru kami karena sudah banyak yang tua, yang senior, jadi mereka agak kesulitan untuk mengikuti perkembangan zaman itu. Mereka hanya terbatas lewat ngetik di WA itu saja, Bu. Oh ya, idealnya situasinya tuh seperti apa Pak? Idealnya supaya pembelajaran daring ini berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuan yang dikehendaki, idealnya setiap pendidik itu bisa menyampaikan materi itu bervariasi, bukan hanya melalui ketikan melalui aplikasi WA saja. Karena kalau hanya melalui selama ini hanya melalui aplikasi WA, anak terkesan ya waktu pertama-tama mungkin belum bosan Bu, tapi lama-kelamaan soalnya bentuk tulisan, jawabnya cuma tulisan, nggak ada gambar, nggak ada apalagi video, nggak ada media-media yang lain. Jadi monoton. Idealnya harusnya setiap guru itu bisa menyampaikan informasi, pelajaran, tugas, pelatihan, portofolio itu dengan hal yang bervariasi. Misalnya melalui video-video yang diambil dari YouTube nanti dilampirkan, misalnya atau mulai Google Form atau Google Doc seperti itu, Bu. Oh, ya. Apa yang Bapak sadari dari percakapan kita sejauh ini? Dari hal yang bisa saya petik dari percakapan kita mengenai keadaan sekolah saya itu, berarti saya ini harus mampu membangkitkan, meningkatkan kemampuan, kompetensi para pendidik di sekolah kami untuk melaksanakan pembelajaran daring atau online dengan lebih kreatif lagi sehingga dapat menghasilkan proses pembelajaran yang bermanfaat bagi peserta didik. Oke, menurut Bapak apa sih yang perlu berubah? Yang perlu berubah yaitu dari gaya lama ke gaya baru yang tadinya hanya sekedar berbentuk tulisan dari ketik mengetik berubah menjadi ke media pembelajaran yang bersifat audio, bersifat visual, bersifat audio visual, dan sistem-sistem pembelajaran yang lebih menarik, lebih bermakna, lebih menyenangkan kepada anak didik sehingga anak didik bisa mengikuti pelajaran itu dengan senang, dengan tanpa terpaksa, sesuai dengan kreativitasnya, kemudian tidak monoton. Oke. Terus apa yang perlu rasanya Bapak perbaiki atau Bapak tingkatkan? Yang perlu saya perbaiki, saya tingkatkan di sekolah saya adalah melengkapi segala sarana dan prasarana, segala fasilitas. Mungkin yang harus saya lengkapi mungkin meliputi dari yang mulai namanya laptop yang ada di sekolah harus ditambah karena selama ini jumlahnya cuma sedikit Bu, dari kami dari 10 pendidik laptop tuh hanya 5, mungkin itu salah satu yang menjadi hambatan. Kemudian sarana dan prasarana lainnya seperti tablet, seperti HP yang dimiliki oleh peserta didik harus HP yang memang sudah maju, sudah teknologi sudah terkini sehingga tidak memorinya tidak penuh, kemudian melengkapi gawai mereka yang RAM-nya, memorinya yang besar sehingga walaupun mendownload video, mendownload yang lain yang kiranya ukurannya besar tidak menghambat kinerjanya. Seperti itu, Ibu. Iya. Oke Pak, apa sih yang menjadi pilihan Bapak dari percakapan kita tadi itu? Jadi kesimpulan saya ya yang saya ambil dari percakapan kita ini berarti dalam proses pembelajaran
dari rumah, BDR atau pelajaran daring atau online selama masa pandemi COVID ini perlu ditingkatkan lagi kreativitas, kemampuan baik peserta didik maupun pendidik dalam rangka menuju Indonesia yang lebih baik dengan cara meningkatkan sarana dan prasarana serta kemampuan para pendidiknya, Bu. Oh ya. Selain itu masih ada ide Bapak lagi? Ide saya yang lain mungkin saya akan lebih menyemangati diri saya sendiri pertama nanti setelah saya bisa lebih semangat, bisa memberikan teladan, saya bisa melakukan yang saya sebutkan tadi, maka otomatis mereka akan mengikutinya. Jadi mulai dari diri saya sendiri baru bisa menggerakkan yang lain, Bu. Apalagi sih Pak? Mungkin selain itu juga saya akan melengkapi untuk memberikan apa ya, ibaratnya pulsa atau kuota yang lebih besar lagi untuk mendukung tercapainya program ini, Bu. Selain itu? Cukup, Bu, itu, Bu. Oh, cukup. Iya. Oh, jadi apa yang akan Bapak lakukan setelah sesi ini? Saya akan mencoba untuk menggabung-gabungkan ide-ide yang sudah saya miliki ini tentunya dengan cara yang lebih spesifik lagi supaya nanti rencana saya ini bisa berjalan dengan lancar untuk meningkatkan kompetensi pendidik di sekolah kami, Bu. Oh, begitu. Kapan Bapak melakukannya, Pak? Saya akan melakukannya mulai hari Senin nanti, Bu. Ini kan hari sudah akhir pekan, Bu. Mulai secepatnya supaya lebih cepat terlaksana, Bu. Oke. Apa yang bisa memastikan keberhasilannya, Pak? Ya, memastikan keberhasilannya adalah dengan kemauan yang tinggi, konsisten, dan tetap semangat dalam setiap melaksanakannya. Setelah nanti anak berhasil melaksanakan pembelajaran dengan semangat, seorang guru juga sudah bisa membuat aplikasi-aplikasi yang menarik untuk pembelajaran, disitulah letak keberhasilannya, Bu. Siapa yang Bapak perlukan untuk mendukung kegiatan Bapak? Yang saya perlukan adalah teman-teman seperjuangan di sekolah kami, kemudian apabila nanti selain guru-guru yang ada di sekolah kami juga akan mengundang tokoh-tokoh lain yang kiranya bisa membantu dalam melaksanakan program sekolah kami ini, Bu. Oke. Apa sih Pak yang bisa Bapak simpulkan dari percakapan akhir kita ini? Ya, hal yang bisa saya simpulkan dari percakapan akhir kita ini adalah bahwa permasalahan yang terjadi di sekolah kami ini untuk menghadapi pembelajaran tatap muka yaitu masalah kurangnya semangat anak untuk mengikuti pelajaran daring ini karena kurangnya media atau kurangnya kreativitas atau kurangnya media kreativitas yang menarik yang dimiliki oleh seorang pendidik agar bisa menarik perhatian siswa agar semangat dalam menjalankan sekolahnya. Oke Pak, makasih. Semoga Bapak Heru berhasil apa yang Bapak rencanakan. Amin. Selamat melaksanakannya Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu sekarang. Oke. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oh iya Pak, saya ini ingin membuat ekstrakurikuler berupa PIKR di sekolah kita ini Pak. Oh, begitu ya. Boleh. Jadi apa jadi topik yang ingin kita angkat pada sesi ini? Topiknya Pak, merubah karakter siswa menjadi ke arah yang lebih baik. Jadi hasilnya secara garis besar ingin apa? Hasilnya membuat remaja-remaja kita ini mempunyai generasi berencana untuk kedepannya. Oh iya, kalau boleh saya tahu Bu, situasi sekolah Ibu saat ini? Apa Pak? Situasi saat ini bagaimana keadaannya? Oh ya, sekolah saya situasinya saat ini ada siswa-siswanya karakternya itu sudah sangat jauh dibandingkan dari dulu karena mungkin ini masalah-masalah pandemi yang ada. Faktor apa saja Bu yang mempengaruhinya Bu?
Pertama mungkin faktor pergaulan di lingkungan, kedua faktor online, yang ketiga, anak-anak suka main gadget, yang keempat ada faktor-faktor game yang selalu dilakukan oleh anak di masa pandemi ini. Jadi apa hambatannya sekarang, Bu? Hambatannya bagi saya, untuk mengumpulkan anak-anak itu sangat sulit. Yang kedua hambatannya, kepala sekolah belum mengizinkan saya untuk melaksanakan kegiatan tersebut karena masih pandemi. Jadi idealnya nanti harusnya seperti apa, Bu? Harusnya idealnya saya ingin menjadikan, sekolah itu adalah sekolah yang berkarakter dan remaja yang berencana. Oke, jadi apakah ide-ide Ibu untuk selanjutnya? Ide saya untuk selanjutnya, pertama saya akan mendatangi kepala sekolah, untuk mengajak, kepala sekolah, memberikan izin untuk, membuat suatu organisasi ini berupa ekstrakurikuler untuk PIK. Yang kedua, rencana saya merangkul rekan-rekan guru, dan yang ketiga, mensosialisasikan kepada, orang tua peserta didik, terus, baru saya mensosialisasikan kepada peserta didik. Jadi apa yang akan Ibu lakukan setelah selesai sesi ini, Bu? Pertama yang saya lakukan, saat pertama, berkomunikasi dengan kepala sekolah, yang kedua berkomunikasi dengan teman-teman guru, yang ketiga mensosialisasikan kepada peserta didik bahwa kita akan, membuat suatu, ekstrakurikuler yang berupa PIKR, namanya Pusat Informasi Konseling. Nanti anak-anak apapun permasalahannya, apapun keinginannya bisa berkonsultasi di PIKR. Jadi kapan Ibu akan melakukannya? Rencana saya melakukan sesudah hari ini, besok Pak, sesudah wawancara ini saya besok langsung mensosialisasikan kepada anak-anak dan mengumpulkan peserta didik. Oke, jadi kesimpulannya Bu, apa dari percakapan kita di sesi ini Bu? Kesimpulannya bahwa pertama saya ingin melaksanakan ekstrakurikuler ini pertama dengan melihat situasi remaja saat ini. Pertama, pemuda atau remaja kita ini terbebas dari masalah-masalah seperti HIV, nafsa dan pernikahan dini, dan ingin saya remaja ini berencana ke depannya untuk lebih majunya pendidikan, terutama perubahan karakter yang ada di dirinya. Oke Bu, ya selamat berjuang. Semoga program-program Ibu bisa berjalan dengan baik Bu ya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.